Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Alhamdulillahilladzi afdhala shalah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Baiklah, sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini, sejenak setelah kita meyakini bahwa Allah itu satu, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita mengikuti ajarannya, yaitu di dalam Islam itu melalui Jibril menyampaikan kepada Muhammad, itu disebut firman. Lalu ketika Muhammad menyampaikan langsung disebut sabda atau hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi beliau menceritakan siapakah manusia yang terbaik di dunia ini. Suatu hari sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah manusia itu yang terbaik?" Jadi ada baik, ada yang terbaik. Demikian juga nanti dalam memilih pemimpin semua baik, pilihlah yang terbaik. Kalau sudah lolos syarat berarti baik. Tinggal kita memilih mana yang terbaik. Itu satu kata kunci. Siapa manusia terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah di samping manfaat dirinya banyak manfaat untuk orang lain. Maka untuk menilai diri kita baik atau terbaik, lihatlah dalam rapor hari-hari kita. Apa yang kita isi nilai rapor hari demi hari mulai bangun subuh. Hingga terus beraktivitas hingga berjumpa kembali dengan malamnya untuk kita tidur atau istirahat. Apa yang kita lakukan? Apakah perbuatan kita manfaat terutama untuk dirinya atau untuk manusia yang banyak? Kalau manfaat untuk manusia yang banyak, berarti kita sudah masuk dalam kelompok manusia yang terbaik. Inilah yang kita usahakan. Kalau dokter itu manusia terbaik, tergolong ke sana. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh dokter, baik dokter umum, dokter spesialis, aktivitas lainnya, dan yang terlibat di dalamnya, tentu dia lakukan untuk membantu manusia yang lain. Demi kesehatan, ketika sehat kita bisa beribadat, maka pekerjaan dokter termasuk pekerjaan yang terbaik. Maka jangan mengeluh dalam bekerja. Bekerjalah dengan ikhlas. Karena hidup di dunia ada batas, setelah di dunia ada nantinya di akhirat sebagai tempat bercocok tanam. Lalu kedua, Islam itu mengajar secara umum siapakah manusia yang terbaik. Yang kedua, man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Dia tidak pernah menyakiti orang baik dengan lidahnya maupun dengan perbuatannya. Hari ini ketika dunia politik terus berkembang, bermacam ejekan-ejekan, bermacam fitnah, bermacam kalimat yang terganggu kubu lawan. Ini sesuatu yang tidak baik. Maka etika di dalam Islam, kalau kita lihat di dalam dunia politik Islam, di dalam etika beriklan di dalam Islam, untuk mengatakan barang kita bagus, berkualiti, silakan. Tapi jangan menyinggung barang orang tidak berkualiti dan terhina. Contoh misalnya iklan obat nyamuk. Ini sebagai contoh saja. Yang mahal banyak. Yang bagus tidak, hanya hit. Dia kan tidak mengatakan di situ baygon tidak bagus, tidak mengatakan papi tidak bagus. Dia mengatakan barang dia bagus, silakan. Jangan hina papi, jangan hina baygon, jangan hina tiga roda. Demikian juga di dalam berpolitik. Ingin tim membanggar kelompoknya lewat prestasi timnya, lewat prestasi calonnya, silakan. Itu dibenarkan oleh agama. Tapi jangan menghina.
Inilah yang harus kita bangun. Kenapa persatuan Indonesia, ukhuwah Islamiyah perlu kita jaga. Jangan gara-gara 5 tahun kita pecah belah. Jangan 5 tahun kita bertengkar. Dengan 5 tahun kita tidak lagi terbangun ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah. Yang mengakibatkan adalah satu penyebab kehancuran agama dan bangsa ketika ukhuwah itu hilang. Maka ukhuwah itu mahal. Ukhuwah itu termahal. Bangsa ini dibangun kenapa bisa bertahan lewat ukhuwah. Itulah persatuan Indonesia. Maka tanpa ada persatuan bangsa Indonesia tidak akan bisa bertahan. Oleh karenanya mari kita jaga masing-masing lisan kita. Man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Itu 14 abad yang lalu. Kalau kita cerita misalnya HAM, Islam duluan yang mengambarkan ajaran HAM, bukan PBB. PBB kan tahun 1970 HAM-nya. Islam 14 abad yang lalu. Baik tapi kitanya HAM, atau KP, atau PBB. Tidak, ajaran HAM telah duluan dikembangkan oleh agama yang kita yakini. Al-Quran itu 14 abad yang lalu. PBB pajan tentang HAM tahun sekurang belah 70. Karena triplem. Bahkan menyatakan dalam dunia fakta, menyaurang Islam yang dipoh, nyankan HAM, home, ya kan? Cingin urang Palestina ipoh dum. Amerika nonton, home, menyaurang Islam kena ngawaknya, baru HAM. Di mana keadilan ini? Persyarikatan bangsa-bangsa. Bahkan PBB bantu peluru, bantu berbagai hal agar kaum muslimin di Palestina dibunuh oleh para Zionis, kafirun, para Yahudi dunia. Inilah yang harus kita pahami. Tidak ada Islam itu teroris. Tidak ada Islam radikalisme. Kenapa semua ditunjukkan radikal teroris kepada Islam? Inilah kejahatan para kafirun untuk membunuh orang Islam lewat lisaniyahnya. Maka muncullah berbagai pernyataan-pernyataan mereka yang melanggar konsep-konsep persyarikatan bangsa-bangsa. Oleh karenanya Islam kita telah diajar lebih dahulu. Man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Muslim yang terbaik tidak menyakiti orang dengan lidahnya, wayadih dan dengan tangannya. Hari ini kan balihu-balihu misalnya dihancurkan, peraga lain dihancurkan, itu terlibat tangan. Impaki, dimelha. Itu kan tangan. Oleh karenanya kita jangan lagi mengikuti zaman yang tidak sehat. Dunia hari ini adalah dunia rasionalitas. Apa yang kita lakukan harus rasional. Jangan premanisasi. Dunia tidak menginginkan. Islam telah mengajar kita lebih dahulu. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang salim, menyerah diri untuk mengikuti kepatuhan-kepatuhan. Inilah Islam. Maka bagi kita yang telah Islam, maka tunduk patuh kepada ajaran yang benar. Itulah hakikat Islamnya. Salim kan serah diri. Kesau tak serah kepada Allah. Maka ayat di awal kita baca tadi, Qul huwallahu ahad. Kesau tajuk ke Allah. Maka ketika beda Tuhan, nah inilah beda konsep hidup. Maka hanya kun sagai mandum agama sama. Nyo selalu kita ulang. Kenapa ini prinsip dalam kehidupan? Untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Jika ada orang berkata semua agama sama, kita akan bertanya kembali. Kalau semua agama sama, kenapa kitab sucinya beda? Kalau semuanya agama, kenapa ritualnya beda? Kenapa kalau semua agama, kenapa Tuhannya berbeda-beda? Perbedaan itu menunjukkan agama itu beda. Maka bagi orang yang mengatakan semua agama berarti tidak paham ajaran agama. Maka dalam akidah, dalam sisi agama ada garisnya, ada finishnya, ada setarnya. Lakum dinukum waliyadin. Oh nasidro dua yang ikut-ikutan. Jangan terpengaruh. Hukum tidak akan berubah dengan perubahan manusia. Contoh. Orang bertanya, apakah hukum salat wajib?
Mangkuk le gaurung hanai salat le, pun semayang hana wajib. Tetap wajib. Pu hukum tum aurat. Wajib. Cukup le urang hana tum aurat. Lua pun tum urinang tehah ulaya. Urinang pogakun lua bebe palut. Puh hana wajib le tum aurat. Wajib. Iganyan gelanggar hukum. Pu hukum je minuman khamar. Haram. Cuman orangnya orang je minuman khamar dan cukup jaya ke. Pu hukum berubah dari haram menjadi halal. Tidak. Mereka yang melanggar hukum. Zina hukumnya haram. Ketika orang sudah banyak berbuat zina, apakah dari haram menjadi halal? Kan tidak. Ini logika-logika hukum yang kita yakini, yang harus benar-benar kita pahami. Oleh karenanya, pada waktu singkat lagi, mari kita masuk manusia yang terbaik. Jangan menyakiti orang lain baik dengan lisannya, dengan tangannya. Yang kedua, mari mencari format kehidupan agar manfaat lebih banyak dalam hidup ini. Mulai diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan masyarakat pada umumnya. Itulah manusia yang the best of the best quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.